Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan Gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita berdoa. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
lagu pembukaan puji syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanku. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming. Hari ini gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-19. Rasa gelisah dan takut adalah situasi yang tidak mengenakkan. Padahal kecenderungan kita adalah memilih untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Hari ini kita diajak belajar tentang kesetiaan kepada Kristus, meskipun akan mengalami situasi yang paling tidak mengenakan. Kesetiaan akan Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tak akan berkesudahan. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati, kita meneliti batin kita sejenak, menyadari segala kekeliruan, kesalahan, dan terlebih dosa-dosa kita, dan kita dengan rendah hati datang di hadirat Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan, dan kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki pengikut-Mu mempercayakan diri seutuhnya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu dekat dengan para pengikut-Mu dan siap sedia mengulurkan tangan untuk menolong. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita, mohon keselamatan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, mohon karunia kesembuhan saudara-saudari kita yang sakit, dan syukur atas segala karunia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatan-Mu. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan, terutama keselamatan bagi arwah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Thomas Tan Yen Lee, 24 tahun yang lalu menghadap Dikau, Yusuf Uci sekitar 1 tahun yang lalu, Huang Huo Chen yang menghadap Dikau pada tanggal 24 Juni 2020, dan Pen Suching menghadap Dikau tanggal 19 Juni 2020. Bapak Paulus Pasangkanan telah menghadap Dikau 7 hari yang lalu, Cecilia Suryanda Liau yang menghadap Dikau bulan Mei tahun lalu, Teresia Lanipi menghadap hadirat-Mu bulan Desember 2018, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, Henry Theoris 44 hari yang lalu, Audi Armi Intan, Opa Yosef Sijaya menghadap Dikau 15 hari yang lalu, dan Bapak
Yusuf Johnny Gosal 8 hari yang lalu, serta Bapak Beni Cia genap 40 hari ini. Engkau melihat saudara-saudari kami dan segala kesetiaan perjuangan iman mereka. Tolonglah dan ampunilah kesalahan mereka. Semoga saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga menganugerahkan kepada mereka kebangkitan hidup yang kekal bersama dengan para kudusmu di surga, dan semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan abadinya. Dan Engkau juga mendampingi, membimbing segenap keluarga supaya mereka tetap tabah dan sabar dalam kedukaan ini. Bapa di surga, kami juga membawa semua saudara kami, umat-Mu yang sakit, Opa Daniel Bitikaka, Ibu Teresia Else, dan Bapak Yusuf Sapa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, serta segenap umat-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami yang sakit, semua karena kerahiman belas kasihan-Mu, mereka boleh memperoleh karunia kesembuhan daripada-Mu dan pemulihan dari sakitnya. Dan semoga mereka sungguh-sungguh dapat mengalami ketentraman dan damai juga dalam situasi sakit ini. Dampingi dan hiburkanlah selalu keluarga, berikanlah juga kesabaran dalam melayani, mendampingi keluarga yang sakit, supaya mereka juga tetap sabar, tabah dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau turut bersyukur, berterima kasih bersama dengan Saudara Aaron Tonapa atas terkabulnya doa melalui Bunda Maria, juga atas kebaikan kemurahan Tuhan Yesus mau mendengarkan doa-doa dari Saudara Aaron Tonapa. Semoga kiranya Engkau memberikan semangat di dalam pelayanan, dalam hidup beriman, dan juga dalam segala pengorbanan, serta ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, agar rahmat-Mu, berkat-Mu semakin ia alami dalam hidupnya. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Yudi Yusuf, anak daripada Bapak Yusuf Sapa, yang telah diterima bekerja di lingkungan gubernuran. Semoga Engkau tetap mendampingi Yudi Yusuf, supaya sungguh-sungguh dapat menggunakan kesempatan talenta yang Kau berikan kepadanya untuk pelayanan, untuk pengabdian. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati keluarga, orang tua, sanak saudari, dan sanak keluarga, sanak kerabat, teman-teman, sehingga mereka juga selalu berbahagia, mensyukuri semua berkat dan rahmat-Mu dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami
kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia pun menyuruh orang banyak pulang.
Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jikalau benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air ini." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus mulai ketakutan dan akhirnya jatuh tenggelam. Lalu ia berteriak-teriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudariku, segenap umat yang berada di rumah yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan atau Injil yang kita dengarkan hari ini adalah lanjutan bacaan Injil minggu lalu tentang mujizat pergandaan roti, di mana Yesus memberikan makanan kepada ribuan orang dan juga menyembuhkan banyak orang sakit pada saat itu. Dan hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan saat Yesus itu berjalan di atas air. Ketika ia selesai melaksanakan pelayanannya bersama dengan para muridnya, segera Yesus menyuruh para muridnya mendahuluinya ke seberang dengan berlayar lewat perahu mereka. Demikian juga orang banyak yang sudah kenyang, yang sudah dipulihkan, mereka semua diminta untuk kembali ke kampung halaman atau ke rumah mereka masing-masing. Sementara Yesus bersama para murid ini sudah juga begitu lelah karena sepanjang hari melayani ribuan orang. Kalau para murid disuruh kembali lebih dahulu dengan berlayar menyeberang Danau Galilea, Yesus memilih cara untuk memulihkan tenaganya, memulihkan rasa capainya dengan membangun relasi lewat doa kepada Bapanya. Seringkali ketika kita merasakan kepenatan, capai, begitu lemah karena berbagai macam tugas pekerjaan yang kita laksanakan, biasanya secara normal kita berpikir, saya mau refreshing sedikit, santai, tidur yang panjang, atau berekreasi kemana atau ke tempat yang mana. Tetapi cara Yesus memulihkan kembali tenaganya,
memperoleh kembali semangat yang baru lain dari cara manusia atau kita kebanyakan orang ini. Yesus justru memilih relasi hubungan dengan Bapanya, berdoa sepanjang malam. Ini suatu yang aneh bagi kita. Sudah penat, capek sepanjang hari, masih lagi mau berdoa. Tetapi justru di sanalah kekuatan yang sungguh datang dan dialami oleh Yesus. Tidak langsung pergi tidur atau bersantai sejenak, tapi justru dia kembali menghadap Bapa dan bersyukur, menyampaikan semua apa yang sudah dialaminya. Jadi seakan-akan membuat laporan kepada Bapa di surga dan mensyukuri semua pelayanannya karena kuasa, karena penyertaan Bapa di surga. Itulah juga yang membuat Yesus peka, punya kepekaan terhadap penderitaan, kesusahan yang dialami orang lain, termasuk juga para muridnya. Dia tahu betul bahwa saat dia sedang berdoa di tengah malam menjelang pagi pukul 3 malam itu angin keras bertiup. Bahkan dikatakan angin sakal itu bertiup kencang. Dan Yesus sadar bahwa murid mengalami itu ancaman maut karena diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, angin yang dahsyat. Katakan segera dia berjalan menuju ke perahu para murid. Tetapi sayangnya sementara para murid ketakutan, tidak tahu mau berbuat apa karena ancaman gelombang dan juga tiupan angin yang kencang. Lagi pula saat itu mereka sadar tidak ada guru mereka, pelindung, penolong mereka. Mereka ketakutan yang luar biasa, yang sangat mencekam. Mereka berteriak-teriak tetapi sungguh tidak ada jalan keluar. Maka Yesus muncul di tengah malam itu. Tetapi sayangnya para murid tidak memahami, tidak mengerti. Kehadiran Yesus bukannya dilihat sebagai penyelamat, penolong, tetapi dilihat sebagai ancaman yang baru. Sehingga mereka berteriak, itu hantu. Mereka saling mengingatkan bahwa ada hantu dan saling mempengaruhi supaya mereka waspada dengan hantu yang sangat itu mengerikan. Ada di tengah malam yang gelap berjalan-jalan di atas air. Tetapi Yesus meredakan ketakutan, kecemasan mereka, para murid ini dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Segera dikatakan senyap dan para murid mengenali suara Yesus. Maka Petrus mengatakan, Guru, kalau engkau itu benar, engkau adalah Tuhan kami, guru kami, suruhlah aku datang kepadamu. Maka Petrus mendengar suara Yesus mengalami keberanian yang luar biasa, ketenangan dan keyakinan diri yang luar biasa. Sehingga dia meminta, kalau betul engkau ini Tuhan, engkau ini guru Yesus, suruhlah aku datang kepadamu, aku segera mau mendekati engkau. Kami mengalami ancaman bahaya. Jadi Yesus mengatakan datanglah. Dan memang Petrus nekat, berani datang, keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Senang dia berjalan di atas air. Tetapi sayangnya ketika dirasakan tiupan angin, campuran yang dahsyat, yang keras, bahkan sepoi-sepoi basah pun juga, dia mulai merasakan itu kecemasan, kebimbangan, bahkan ketakutan. Dan saat itulah dia kehilangan kendali, kehilangan fokus, tidak lagi berfokus pada Yesus, pada gurunya yang mau dituju, tetapi berfokus pada tiupan angin ini. Sehingga ada ketakutan, kebimbangan, dan dikatakan ia mulai tenggelam. Syukur bahwa dia masih bisa berseru, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan beriman kita pun juga walaupun sudah dibaptis, semakin hari semakin bertumbuh iman kita karena kita menerima banyak berkat Tuhan melalui sakramen-sakramen yang kita rayakan, bahkan juga bertumbuh dalam iman melalui kitab suci yang kita baca, kita renungkan, atau juga lewat renungan-renungan yang kita renungkan bersama. Tetapi tidak jarang kita juga mengalami kebimbangan, ketakutan di saat-saat kita menghadapi banyak
gelombang kehidupan atau juga tiupan angin yang dahsyat, seringkali hati kita menjadi bimbang, menjadi cemas, menjadi kecut, bahkan kita ketakutan, kehilangan fokus, kehilangan pegangan. Kita walaupun beriman kepada Yesus, sungguh tidak lagi menyadari kuasa Tuhan, sehingga kita mulai jatuh dan tenggelam seperti Petrus. Namun dalam situasi seperti ini kita harus berseru seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak sanggup menghadapi persoalan, problem keluarga, masalah yang menghantam, menimpa keluarga. Pekerjaan saya juga banyak mengalami tantangan, kesulitan. Kita mesti berseru, Tuhan tolonglah aku. Walaupun Yesus memang mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita disadarkan kita seringkali mengalami kebimbangan dalam hidup. Ketika ada masalah, bukannya kita mencari ketenangan dalam diri Tuhan Yesus, dalam diri Allah Bapa, tetapi kita mencari pelarian kita dengan mencoba menghibur diri dengan macam-macam cara. Bisa cara yang keliru, bisa cara yang menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga dan masa depan kita. Yesus mengatakan, tenanglah dalam situasi apapun, kita mesti tenang. Maksud daripada Yesus tenang adalah kita mesti kembali berdoa. Karena saat-saat Yesus mengalami kelelahan, capek, pasti banyak cobaan dan godaan di saat seperti itu. Tapi dia tenang, pergi ke bukit dan berdoa di atas bukit itu. Karena dia tahu dalam ketenangan Tuhan hadir, kuasanya sangat nyata. Demikian juga Yesus mengatakan kepada kita, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Kunci kamar dan berdoa di sana. Tidak perlu orang lain lihat, tidak perlu orang lain tahu, apalagi dengar. Tidak perlu. Karena dalam ketenangan kita sungguh mengalami kehadiran Tuhan dan kekuatan atau dayanya. Itulah yang membuat Yesus sanggup melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan kita sangat dikuatkan dengan bacaan pertama hari ini dari kitab Raja-Raja. Dikatakan ketika Nabi Elia sampai ke Gunung Horeb, puncak Gunung Horeb, itu Horeb sama dengan Sinai. Dikatakan segera Tuhan berfirman, keluarlah dari gunung itu, lihatlah Tuhan dan pandangilah dia di hadapanmu. Dan ketika dia keluar dikatakan angin kencang, sangat kuat dan sangat itu besar, bertiup, membelah bukit-bukit batu, tetapi tidak ada Tuhan. Sesudah angin kencang, angin yang kuat ini lewat, tiba-tiba datang gempa bumi yang dahsyat, meluluh lantakkan bumi. Tetapi juga Tuhan tidak ada di situ. Dan sesudah gempa bumi disusul dengan angin sepoi-sepoi basah. Angin yang tenang, hampir tidak terasa, ya membuat orang itu ya bisa tertidur. Tetapi Elia sadar disitulah Tuhan hadir, disitulah nyata kekuatan atau daya ilahi. Maka ini mau mengatakan apa yang dikatakan Yesus, tenanglah aku ini, jangan takut, itu betul. Orang mengalami kehadiran Tuhan bukan dalam kebisingan, hiruk pikuk. Bisa juga tapi terlalu riskan, kita bisa keliru atau salah. Tapi dalam ketenangan, dalam doa atau rekoleksi atau retret, kita bisa mengalami Tuhan. Karena itu orang yang mau mencari Tuhan pergi menyendiri, pergi berekoleksi, pergi itu ya berretret dan lain sebagainya. Maka Yesus mengingatkan kepada kita dalam situasi apapun juga, tetapi terlebih dalam situasi penuh dengan ancaman, cobaan, masalah-masalah dalam hidup ini, kita selalu mesti tenang, selalu berdoa. Karena dalam doa ada kekuatan yang luar biasa, ada daya ilahi yang bisa menuntun, membimbing kita, sehingga kita bisa berjalan di atas air, menguasai persoalan-persoalan atau godaan, cobaan, masalah yang menimpa kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Bapa kita dan mohon supaya puteranya selalu menyertai hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Dan marilah kita menjawab seruan doa kita, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja umat Allah yang bersiarah, ya Bapa, semoga baik pimpinan maupun para warga gereja dalam menghadapi ketegangan dan kesulitan yang tak terelakkan bagi gereja yang masih muda, bersikap teguh dan menghayati nilai-nilai Injil sedalam-dalamnya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa Yahudi yang pernah menjadi bangsa terpilih, tempat penyelamat dunia telah lahir menepati janji-janji para nabi. Ya Bapa, semoga bangsa Yahudi mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi semua orang yang imannya digoncangkan oleh perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam gereja dan masyarakat, bagi semua orang yang bimbang dan putus asa, ya Bapa, semoga kepercayaan kepada Allah mengembalikan kedamaian hati mereka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi dunia yang berada dalam cengkraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, ya Bapa, munculkanlah orang-orang jujur yang mempunyai visi serta diilhami oleh nilai-nilai Injil. Semoga mereka mengembalikan dunia ke jalan cinta kasih dan perdamaian. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga dalam perayaan Ekaristi Tuhan menguatkan iman kami dan menghubungkan kami lebih erat dengan dirinya serta di antara kami. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Mari saudara-saudariku, kita menyampaikan doa pribadi kita dalam hati. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan setia, kami percaya kepadamu. Semoga kami selalu dekat kepadamu oleh Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan.
kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milikmu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kehadirat-Mu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami pun layak Kau ikut sertakan mengambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung 7. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Murah dan Allah yang setia. Sebab Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Tuhan dan Penebus. Ia selalu tampil penuh belas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Ia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan tersiksa. Dengan perkataan dan perbuatan, ia mewartakan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh perhatian kepada semua anak-Mu. Oleh karena itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu, seraya mengumandangkan mada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia. Sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memencarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh keluarga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas
serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi Maha Kudus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Semoga sakramenmu ini meneguhkan iman kami akan kehadiranmu yang selalu menyertai kami dalam peziarahan hidup ini menuju kepada rumah Bapa yang abadi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 654. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, kau kubur dan